Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan pelajari bagaimana cara mengatasi perundungan. Apa yang dimaksud dengan perundungan? Perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal, psikis, dan seksual, baik secara langsung atau tidak langsung di satuan pendidikan, yang mengakibatkan korban mengalami ketakutan, trauma, rusaknya barang, cacat, bahkan hingga sampai bisa meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa praktek perundungan itu sebenarnya sangat mungkin terjadi di semua sekolah. Ya, barangkali di setiap sekolah tadi itu perundungannya hanya sifatnya ringan, ya sifatnya kecil begitu. Nah, itu bisa jadi di sekolah-sekolah yang bisa tergolong favorit, kedisiplinannya tinggi, ini bisa jadi malah perundungannya sampai tahap berat. Ini sangat mungkin juga. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata di sekolah. Ya. Ini praktek perundungannya, misalnya kalau kita lihat ya, ada beberapa unsur dari verbal, fisik, psikis, seksual, ataupun secara tidak langsung. Nah, kalau kita lihat perundungan secara verbal, ini misalnya ya, seorang siswa mengatakan kepada temannya bahwa kamu itu badannya gemuk, atau kamu itu gendut. Nah, yang dikatakan atau korban tadi itu merasa tidak nyaman ya dengan ucapan temannya. Atau misalnya temannya mengucapkan kepada temannya lagi, kamu itu badannya bau. Nah, ucapan seperti itu sebenarnya adalah contoh perundungan verbal, yang sifatnya verbal, jadi dengan ucapan kata-kata. Kemudian yang kedua, misalnya contoh nyata ya, yang terjadi di sekolah, perundungan dalam arti fisik, ya. Misalnya mengatakan bahwa karena tubuh temannya itu kecil, kemudian siswa yang bertubuh besar tadi itu merasa bahwa tubuhnya itu cukup besar. Nah, jadi cukup kuat. Bahkan misalnya dia mendorong temannya yang bertubuh kecil tadi. Ya, kemudian misalnya kalau berebut bola, ya, yang badannya kekar ini kemudian ya istilahnya tidak mau disenggol begitu ya. Kemudian dia selalu ingin memenangkan ya dalam perebutan bola. Atau misalnya ketika mau masuk kelas dan seterusnya, ini dia melakukan dorongan-dorongan yang berupa fisik kepada temannya hingga temannya yang lain itu jatuh. Nah, ini termasuk contoh praktek perundungan. Kemudian yang berikutnya contoh nyata di sekolah, misalnya perundungan dalam psikis ya. Ini misalnya dia merasa pintar begitu, kemudian ya sebenarnya bukan merasa pintar ya, karena memang dia punya kemampuan lebih ya di dalam akademik. Kemudian dia ternyata mendapatkan ancaman ya, dari ancaman dari siswa lain, karena yang pintar tadi ini enggan ya, atau tidak mau memberikan bantuan jawaban. Maka siswa tadi, ada siswa yang melakukan perundungan. Nah, kamu kan pintar gitu. Nah, tolong dong besok kalau saya ulangan kamu kasih ya jawaban, atau misalnya tugas minta dikasih tugas. Awas kalau tidak. Nah, seperti ini sudah memberikan ancaman. Nah, ancaman seperti ini ya, ancaman ini termasuk psikis ya. Jadi memberikan ancaman kepada siswa lain ya, karena tidak mau memberikan bantuan jawaban. Ini juga termasuk contoh perundungan. Dan ini sangat mungkin ya terjadi di sekolah ya. Misalnya ada sebuah sekolah yang di situ ada beberapa ya bisa dikatakan anak-anak yang cukup nakal gitu, kemudian nggak pernah belajar, begitu ulangan inginnya nyontek. Nah, ya si korban tadi diancam ya sebelumnya, awas ya kalau kamu nggak ngasih jawaban, nah nanti kamu begini-begini. Nah, ini contoh dari perundungan. Nah, kemudian yang contoh perundungan dalam
konteks seksual yang misalnya ya sesama temennya ini mencopot kerudung, jadi misalnya lagi main kemudian ini mungkin kepengen tahu rambutnya atau hanya kepengen menggoda begitu ya, ini temennya ini saling mencopot, jadi mencopot kerudung temennya. Nah, sehingga ini termasuk dari contoh tindakan perundungan yang sifatnya seksual. Misalnya lagi ada yang iseng ya, misalnya buka erok temennya ataupun istilahnya yang menggoda dengan istilahnya dengan siulan dan seterusnya, ini juga termasuk perundungan dalam kategori seksual. Nah, beberapa contoh sebelumnya itu termasuk contoh yang langsung. Nah, bagaimana kalau contoh yang tidak langsung? Ya, tidak langsung misalnya ini melakukan ejekan ya melalui akun anonim pada medsos temannya. Jadi misalnya temannya punya Instagram, kemudian dia ingin komentari, tetapi komentarinya adalah negatif. Ya, tetapi tidak disebutkan namanya, jadi sebutnya misalnya namanya anonim begitu, ataupun dengan nama-nama tertentu yang hakikatnya tidak ada, nama itu hanya nama samaran. Nah, kemudian mengomentari akun medsos temannya yang barangkali temannya tadi itu lagi posting sesuatu, kemudian dikomentari negatif. Nah, ini juga termasuk contoh perundungan. Ataupun misalnya ketika di grup ya di grup kelas misalnya ada siswa yang sekedar mencueki ya, jadi tidak memberikan tanggapan kepada siswa tertentu. Nah, ini juga termasuk contoh perundungan secara tidak langsung. Nah, sekarang apa perbedaan perundungan dengan tindakan kekerasan? Jadi kalau perundungan itu termasuk bagian dari tindakan kekerasan, tetapi tidak setiap tindakan kekerasan itu termasuk perundungan. Yang pertama adalah bahwa perundungan itu dilakukan secara sengaja. Jadi dilakukan oleh secara sengaja dengan tujuan apa? Untuk merendahkan. Jadi memang ada niatan dari si pelaku ini untuk merendahkan. Itu secara sengaja. Nah, contoh misalnya melihat temannya itu ya badannya gemuk ya, dia kebetulan badannya atletis misalnya. Nah, kemudian dia sengaja ya merendahkan temannya, oh kamu itu badannya gemuk ya, tiap hari makan 10 kali. Nah, seperti itu adalah sengaja, jadi sengaja mengejek untuk merendahkan. Kemudian yang kedua, bahwa perundungan ini dilakukan pada korban ini tidak hanya sekali, tapi dilakukan secara kontinu. Kontinu itu berarti secara berlanjut terus-menerus. Ya setidaknya 2 kali begitu ya, setidaknya 2 kali ini dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar 1 kali. Nah, ini termasuk perundungan. Jadi misalnya hari pertama mengejek, hari kedua juga mengejek, hari ketiga juga demikian. Nah, ini contoh dari perundungan. Tetapi kalau hanya sekali, maka ini bukan termasuk perundungannya. Jadi hanya sekedar mengejek temannya, tapi tidak dilakukan secara kontinu. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah tidak seimbangnya fisik atau sosiologis. Artinya orang yang melakukan perundungan atau pelaku itu merasa dia fisiknya lebih besar, atau dia memiliki kekuatan dalam badannya begitu, sehingga melakukan perundungan. Atau misalnya si pelaku tadi itu suaranya keras begitu ya, kemudian mengejek pada yang suaranya lembut. Nah, ini termasuk tidak seimbangnya fisik. Ataupun sosiologis. Sosiologis ini dalam arti bahwa si pelaku perundungan tadi itu memiliki tingkat sosial ekonomi yang cukup tinggi ya, dia kaya misalnya, kemudian dia mengejek temannya ya, temannya yang miskin. Misalnya dia punya teman ya, satu kelompok itu banyak yang kaya, kemudian ada temannya yang miskin mau gabung begitu. Nah, ini tidak diperkenankan gabung. Nah, ini termasuk contoh dari perundungan. Atau misalnya
teman-temannya itu adalah dia misalnya dia di kelompok yang pintar-pintar begitu, kemudian ada temannya yang secara akademik itu kurang begitu, akhirnya yang akademik kurang tadi itu mendapatkan mendapatkan perundungan dari teman-teman yang di kelas itu yang pintar-pintar. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Nah, jadi tidak seimbangannya fisik ataupun sosiologis. Nah, contoh yang bukan perundungan, jadi tindakan kekerasan yang bukan perundungan itu misalnya ada siswa yang misalnya membuat sebuah kesalahan, kemudian ada siswa tadi marah, tiba-tiba marah karena ada siswa lain itu dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian siswa tadi yang melihat tadi dia merasa marah ya ketika ada temannya yang berbuat kesalahan. Nah, kemudian rasa marahnya diluapkan sambil memukul ataupun menendang ataupun istilahnya jiwit gitu. Nah, ini termasuk tindakan kekerasan, tetapi ini bukan perundungan. Tapi kalau perundungan ini dilakukan secara berulang-ulang ya, dengan niat sengaja untuk merendahkan, juga tidak seimbangnya fisik sosiologis. Jadi kalau misalnya sekali kejadian ya, misalnya karena merasa tidak menyenangkan ya, kemudian siswa tadi itu memukul temannya, nah ini termasuk tindakan kekerasan, tapi bukan termasuk perundungan. Nah, selanjutnya apa sanksi perundungan? Yang pertama adalah teguran lisan ya, teguran lisan. Kemudian yang kedua tertulis ya. Kalau teguran lisan itu misalnya kalau perundungan tadi itu sifatnya ringan. Jadi misalnya Bapak Ibu guru di kelas misalnya ya, di kelas kemudian dia melihat ada siswa yang melakukan perundungan, kemudian siswa yang melakukan perundungan tadi yaitu si pelaku tadi kita nasihati. Jadi Bapak Ibu guru menasihati, lah ini sifatnya lisan, jadi hanya sekedar menasihati. Nah, kemudian kalau ternyata dinasihati sekali dua kali ternyata tidak mempan, maka bisa dilakukan pemanggilan. Nah, pemanggilan tadi kemudian diberikanlah teguran tertulis. Nah, teguran tertulis tadi adalah berisi surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mengulangi lagi. Jadi sudah melakukan perundungan, kemudian pelaku diberi sanksi dengan teguran tertulis. Nah, teguran tertulis tadi itu tidak perlu diberikan matre begitu ya, tidak, tapi cukup tanda tangan dirinya ya, ataupun dengan melibatkan orang tua ataupun wali kelas ini juga bisa dilakukan. Jadi sifatnya teguran tertulis. Nah, ternyata ketika diberikan teguran tertulis ini tidak menimbulkan efek jerah, tapi pelaku tadi masih melakukan. Nah, maka dilakukanlah yang ketiga adalah pembinaan. Nah, pembinaan di sini melibatkan guru BK ataupun wali kelas. Jadi guru tadi merasa ini sudah ada siswa yang sudah saya tegur secara tertulis, ini ternyata tetap masih melakukan perundungan. Nah, kemudian dilemparkan kepada wali kelas. Nah, kemudian dilakukan pembinaan. Ternyata wali kelas merasa tidak mampu ya, dia bisa mengajak guru BK. Jadi guru BK di sini dia bisa berperan di dalam pembinaan untuk siswa yang melakukan perundungan atau pelaku perundungan. Nah, ternyata di tahapan pembinaan tadi, sanksi yang berupa pembinaan ini tidak mempan. Nah, efek jerahnya tidak ada, artinya kemungkinan lagi mengulang. Maka sekolah, nah di sini kepala sekolah dia harus mengambil tindakan, yaitu berupa skorsing. Nah, skorsing di sini bisa berwujud misalnya tidak diperkenankan masuk sekolah ya selama 1 hari atau 3 hari atau 1 minggu begitu. Nah, tujuannya apa ya skorsing tadi? Supaya si pelaku tadi tidak melakukan perundungan, karena perundungan tadi itu bisa menyebabkan korban itu mengalami ketakutan ya, mengalami trauma ya, mengalami cacat
Ya, bisa jadi luka ataupun ini cacat, bahkan bisa meninggal dunia. Nah, ini ternyata korban itu benar-benar mengalami ketakutan. Nah, oleh karenanya dilakukanlah pemberian skorsing. Nah, di kegiatan pembinaan ya, ini harus ditulis ya, guru BK itu harus menulis ya kronologinya, kapan kejadiannya, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh siswa tadi, si pelaku tadi, apa yang dilakukan korban, dan semuanya dicatat. Ini di pembinaan. Nah, pembinaan tadi, apa yang catatan tadi itu sebagai bahan dasar kepala sekolah atau pihak sekolah untuk memberikan skorsing kepada siswa yang melakukan perundungan atau pelaku dari pembulian ini. Nah, kemudian setelah dijalankan skorsing, kemudian siswa dipanggil lagi, kemudian ternyata kok masih melakukan perundungan lagi, maka diberikan skorsing yang kedua, diberikan kesempatan yang kedua. Nah, tujuannya apa? Skorsing tadi supaya siswa tadi itu bisa melakukan perenungan. Wah, ternyata kalau tidak masuk sekolah itu adalah tidak mengenakan. Nah, supaya ada seperti itu. Nah, lakukan ya skorsing ini sebanyak 3 kali ya. Kalau memang 3 kali tidak mempan, barulah ya dirapatkan ya pihak sekolah ya, kepala sekolah, BK, wali kelas ya. Ini merapatkan ya apa yang dilakukan oleh siswa yang melakukan perundungan. Nah, ternyata sudah dilakukan beberapa tahapan tidak berhasil, maka dilakukanlah yang terakhir, yaitu dikeluarkan dari sekolah. Nah, dikeluarkan dari sekolah ini sudah ibaratnya amputasi ya kepada siswa yang melakukan perundungan. Nah, sekarang bagaimana mekanisme mengatasi perundungan? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah sosialisasi dengan warga sekolah. Jadi kepala sekolah yang punya ide ya di dalam terkait kebijakan mengatasi perundungan, maka dia harus melakukan sosialisasi dengan warga sekolah. Nah, sosialisasi ini dilakukan kepada siswa, ya, dilakukan kepada bapak ibu guru, kepada wali kelas, ya, kepada guru BK, kemudian kepada warga sekolah, ya, baik itu TU ataupun penjaga dan seterusnya. Artinya bahwa dosa besar pendidikan yaitu perundungan ini tidak boleh terjadi di sekolah, bahkan juga sosialisasinya kepada komite sekolah. Nah, kapan dilakukan sosialisasi mengatasi perundungan ini? Dilakukan yang paling bagus adalah pada saat awal tahun ajaran baru. Jadi begitu awal tahun ajaran baru ya, sudah disosialisasikan ya kepada warga sekolah, kemudian juga disosialisasikan kepada orang tua siswa bahwa sekolah di sini adalah zero perundungan. Jadi bahwa di sekolah ini sama sekali tidak boleh terjadi perundungan. Nah, itu ya sosialisasi terkait mekanisme mengatasi perundungan. Nah, bagaimana jika itu dirasa kurang cukup, maka secara kondisional bisa dilakukan ya ketika misalnya ada sebuah kejadian tertentu, ternyata kok ada sebuah kejadian yang cukup viral di sekolah tadi, maka sekolah segera melakukan sosialisasi ulang atau penambahan atau penguatan tentang bagaimana mengatasi perundungan. Ataupun misalnya dirasa kok ini ada banyak laporan ya terkait perundungan, maka sosialisasi mengatasi perundungan ini diberikan lagi pihak sekolah kepada warga sekolah. Nah, kemudian yang kedua ya, mekanismenya adalah dilakukanlah deklarasi anti perundungan. Nah, ini berupa penandatanganan komitmen ya anti perundungan baik antara siswa, TU, guru, komite, dan kepala sekolah. Jadi dibuatkan deklarasi, jadi bisa pakai kertas yang besar itu, ataupun kalau misalnya sekolahnya cukup besar, kemudian dibuat dengan menggunakan semacam baliho besar gitu. Nah, kemudian semua siswa, TU, guru, komite, dan kepala sekolah ini melakukan tanda tangan. Ya, ini deklarasi anti perundungan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menguatkan bahwa
perundungan itu tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah adanya ruang pelaporan. Ya, jadi memberikan kesempatan pada korban dan sekutu untuk melaporkan. Jadi kalau di dalam perundungan itu ada tiga pihak. Yang pertama adalah korban, yang kedua adalah sekutu atau ally, kemudian yang ketiga adalah pelaku. Nah, korban jelas ya, yang dirundung itu korban. Nah, sekutu di sini adalah orang yang melihat peristiwa dari perundungan. Jadi melihat ya, dari yang bersangkutan ini dia statusnya hanya melihat pelaku ini melakukan perundungan kepada korban. Jadi dia hanya tidak melakukan apa-apa. Jadi hanya sekedar melihat, ini namanya sekutu. Nah, di ruang pelaporan ini pihak sekolah memberikan kesempatan ya kepada korban dan sekutu untuk melaporkan. Dan disampaikan pula bahwa pelaporan dari peristiwa perundungan itu diusahakan sesegera mungkin. Jadi jangan ditunda. Kenapa? Kalau ditunda itu nanti sudah lupa. Jadi kejadian yang kemarin itu sudah lupa. Mungkin seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu kejadian baru dilaporkan, maka ini ingatan di dalam bisa mendeskripsikan atau mengkronologikan peristiwa perundungan akan menjadi lupa. Tetapi kalau sesegera mungkin maka ingatannya masih baik, masih tajam. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah klarifikasi. Jadi pihak sekolah ini mengklarifikasi. Jadi setiap laporan dari korban atau sekutu yang sudah melaporkan tidak serta-merta itu dibenarkan, tetapi harus diklarifikasi, divalidasi, benar tidak apa yang dilaporkan tadi. Maka disinilah peran dari guru BK atau wali kelas atau bahkan kepala sekolah ini mengklarifikasi. Dipanggillah korban dulu. Yang pertama kali korban dipanggil, diminta untuk menceritakan. Nah, kemudian setelah itu si pelaku ya, pelaku dipanggil. Nah, di dalam pemanggilan korban sama pelaku jangan sampai berdua bersama begitu. Nah, ini tidak baik. Jadi satu-satu dulu ya, korban dulu, kemudian setelah itu pelaku. Nah, di-matchkan, dicocokkan, benar tidak. Nah, kalau benar ya sudah. Tapi kalau seandainya tidak benar, maka pihak sekolah ini harus memanggil saksinya, yaitu sekutu namanya. Dipanggil, kemudian diklarifikasi. Jadi mana yang mendekati benar, apakah korban ataukah pelaku. Nah, ini dilakukanlah pemanggilan, ya pemanggilan sekutu. Nah, kalau sudah dilakukan klarifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah memediasi. Jadi dipanggillah korban, sekutu sama pelaku dijadikan satu. Kemudian dicocokkan benar tidak, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, sehingga menjadilah sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah untuk memberikan sanksi. Nah, apakah sanksinya itu berupa disiplin ringan, penegakan disiplin ringan, sedang atau berat. Nah, seperti ini perlu ya menjadi perhatian bagi sekolah, terutama bagaimana mengklarifikasi dan memediasi antara korban, sekutu, dan juga pelaku. Nah, kemudian alur pengaduan perundungan. Yang pertama adalah secara langsung ya. Jadi pelapor ini bisa mengadu langsung kepada guru yang mengajar saat itu. Jadi misalnya ketika di kelas ya, sudah ada gurunya, pembelajaran di situ. Nah, tiba-tiba misalnya ya gurunya itu baru keluar, kemudian terjadi perundungan di situ. Nah, ini si pelapor ini bisa mengadu langsung kepada guru yang mengajar saat itu. Nah, atau juga ya misalnya gurunya ada di situ hadir, kemudian menyaksikan langsung. Ya, meskipun tidak ada laporan, ya maka segera mungkin ya guru tersebut untuk segera memberikan tindakan. Jadi sekecil apapun bentuk perundungan ini tidak boleh terjadi. Jadi harus diberikan teguran ya. Kalau memang sifatnya kecil, ya diberi teguran ringan.
Jadi tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat langsung, maka di sini perannya adalah tidak boleh dibiarkan. Jadi tetap harus dilakukan teguran ya, meskipun tegurannya lisan. Jadi jangan sampai perundungan itu dibiarkan, ataupun ketika ada yang melapor. Ya, ada yang melapor, maka tidak boleh guru tadi hanya membiarkan. Jadi membiarkan laporan tadi tidak boleh. Wah, itu udah biasa. Oh, ini hanya ringan, itu tidak boleh. Jadi tetap harus diberi tindakan, di cross check dengan pelaku begitu. Nah, kemudian langsung bisa kepada guru, atau boleh ya siswa yang melapor tadi boleh ke wali kelas, lapor kepada BK atau kepada kepala sekolah. Nah, tentu saja tindakannya di sini tadi berurut ya. Ketika guru yang menyaksikan, ya guru diatasi di situ. Kalau merasa gurunya, kalau saya ngatasi butuh waktu, sementara jam saya penuh, maka tidak mungkin kan, tidak memungkinkan dia untuk melakukan pembinaan, maka diserahkan kepada wali kelas. Nah, wali kelas disinilah yang dia harus menerima aduan dari guru tadi untuk memberikan pembinaan kepada si pelaku. Ya, di sini adalah peran wali kelas. Makanya di sini wali kelas itu adalah ibaratnya orang tua. Jadi orang tua dari si anak-anak ketika di kelas. Nah, itu adalah wali kelas. Di wali kelas ini sebenarnya dipilih orang-orang yang para guru ya, Bapak Ibu guru yang dekat dengan siswa. Jadi tidak boleh ya wali kelas itu hanya asal-asalan, tapi dipilih wali kelas itu yang bisa dekat dengan siswa, karena ibarat wali kelas itu adalah orang tua ya. Jadi orang tua dari siswa di kelas tersebut. Nah, kemudian ketika wali kelas sudah melakukan pembinaan tidak mampu, maka ya dikembalikan kepada guru BK. Tetapi wali kelas harus berusaha dulu. Jadi berusaha mengatasi, jangan langsung diberikan kepada guru BK. Tapi wali kelas mencoba atasi, ternyata tidak mampu, ya barulah diberikan kepada guru BK. Nah, kemudian setelah guru BK ini ternyata juga merasa tidak mampu, merasa bahwa itu adalah bisa jadi itu adalah perundungan yang cukup berat, maka harus diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah nantilah yang akan memutuskan setelah mendengar masukan dari wali kelas, dari BK ataupun dari beberapa pihak yang terkait tentang perundungan. Yang berikutnya adalah kotak aduan. Jadi sekolah semestinya ini membuat ya sebuah kotak aduan, sehingga nanti pelapor baik itu korban ataupun sekutu ini bisa mengadu ya melalui surat atau kertas aduan yang sudah ada di kotak aduan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam kotak aduan. Jadi ini adalah tempat mengadu. Nah, nanti guru BK akan ngecek ya di kotak aduan tadi ya, peristiwa perundungan yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir di alur pengaduan perundungan ini juga boleh ya, jadi bisa langsung kotak aduan atau menggunakan nomor WA. Jadi bisa melaporkan melalui WA, chat WA kepada kepala sekolah. Nah, maka di sini siswa itu harus ya menyimpan nomor dari kepala sekolah. Ya, jangan sampai tidak punya nomornya. Nah, jadi ketika apa-apa misalnya terjadi perundungan sesama siswa, ini bisa langsung melapor kepada kepala sekolah. Atau bahwa perundungan ini kan tidak hanya di sekolah, itu tidak hanya siswa dengan siswa, bisa jadi guru dengan siswa. Nah, ketika guru dengan siswa, siswa ini takut kalau mengadu kepada wali kelas ataupun kepada guru BK, dia merasa terancam begitu. Nah, dia bisa melapor kepada kepala sekolah. Nah, ini adalah jadi nomor WA kepala sekolah ini semestinya harus dimiliki oleh siswa ya, sehingga siswa ketika mendapat perundungan dari guru ya, ataupun misalkan tidak setiap guru itu dia bisa mengajar dengan ramah ya, dengan nyaman, dengan baik begitu. Kadang emosinya tidak stabil, jadi kadang marah ya, kadang melakukan perundungan, pembulian ya. Mungkin misalnya ada siswa yang
ngeyelan, tidak pernah mengerjakan PR ya. Terus gurunya tadi membuli siswa tersebut. Nah, ini praktek dari perundungan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di situ kalau memang siswa merasa bahwa dirinya itu menjadi korban dari perundungan, maka segera untuk dilaporkan kepada kepala sekolah. Dan di sini kepala sekolah harus segera melakukan tindakan. Ya, jadi tidak boleh dibiarkan. Oleh karenanya Bapak Ibu guru ketika mengatasi siswa yang bermasalah, ini semestinya dia harus punya ilmunya. Di PMM kita lihat di situ ada disiplin positif yang bisa menjadi rujukan ya buat Bapak Ibu guru untuk belajar bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi tidak harus dengan membentak ya, tidak harus dengan membuli ataupun istilahnya memberikan hukuman fisik atau hukuman secara psikis ya. Tapi di situ ada ilmunya. Nah, silahkan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk mendisiplinkan siswa. Ya, demikian juga ya kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini juga harus punya ilmu ya tentang bagaimana mendisiplinkan siswa. Mendisiplinkan Bapak Ibu guru. Nah, dengan demikian tujuan dari anti perundungan ini adalah bagaimana sekolah itu nantinya bisa menjadi aman dan nyaman, ramah bagi semua warga sekolah. Sehingga nanti praktek perundungan itu tidak terjadi. Jadi di sekolah itu harus zero ya, zero perundungan. Ya setidaknya kalau terjadi perundungan adalah sifatnya yang ringan. Karena tidak mungkin ya, atau akan sangat sulit sekali perundungan ini zero, benar-benar zero, sangat sulit karena kompleksitas ya, jadi kompleksitas dari sekolah itu sangat tinggi ya, beragam. Di sekolah favorit ya itu belum tentu bebas dari perundungan. Nah, sebaliknya bisa jadi sekolah yang dari pinggir pelosok begitu ya, dari pelosok itu justru malah perundungannya sangat sedikit. Nah, ini sangat-sangat mungkin sekali. Nah, jadi yang namanya perundungan itu kompleksitas, bahkan sekolah-sekolah yang memiliki kedisiplinan yang tinggi ini juga sangat memungkinkan ya terjadinya praktek-praktek dari pembulian ya, perundungan. Jadi kalau misalnya di sekolah itu rajin semua siswanya, tetapi ada 1-2 yang tidak rajin. Nah, itu nanti pasti akan memungkinkan ya, sangat memungkinkan dia mengalami perundungan. Nah, mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.